Perkenalkan, nama saya Wita Yudhistia. Saya guru sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Ciamas, juga sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Siliwangi tahun 2022. Selamat menyaksikan. Kira-kira siapa saja yang hadir hari ini? Anissa Bahar, Azalana Bakri, Bagas, Faliza, Fauzan, Melita, Mutia Nur Anissa, Nasib Isti, Nur Haliza Azhara, Nurlianda Maya, Raihan Maximus, Riandra Naila, Said Nova, Siti Nur Huzaifah, Siti Nuralia, Siti Rahma, Tufani Aprilia, Eskialu. Ada yang mau saya panggil namanya? Berarti hari ini alhamdulillah hadir semua. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai nilai dan makna Sumpah Pemuda. Ya, sebelumnya masih ada yang ingat materi minggu kemarin 11 IPS 4? Ada yang masih ingat? Oke, Fani, apa Fan? Materi kemarin? Materi minggu kemarin itu tentang latar belakang Sumpah Pemuda, terus isi dari Sumpah Pemuda, sama makna-makna dan nilai Sumpah Pemuda. Apa tadi kan? Makna Sumpah Pemuda, latar belakang, terus tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kegiatan Sumpah Pemuda. Ada lagi yang masih ingat materi minggu kemarin? Oke, Ara. Latar belakang Sumpah Pemuda itu Gimana suaranya? latar belakang Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah Pemuda itu berasal dari rumusan dalam Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tahun 1928 yang dihadiri para pelajar dari seluruh Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. Dia menyebutkan mengenai bahwa ternyata Sumpah Pemuda itu lahir dari perkumpulan para pemuda yang memang sadar mengenai pergerakan nasional dan nanti terkumpul dalam satu organisasi di mana nanti kan terbagi-bagi, ada Jong Java, pemuda Jawa, kemudian Jong Sumatera dan lain-lain bergabung dalam perhimpunan apa? Pelajar Indonesia atau disingkat dengan PPPI. Itu mengenai materi kita. Nah sekarang kita masuk ke Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Nah ini kalau kemarin saya coba ini ya. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari mengenai latar belakang Sumpah Pemudanya. Nah sekarang itu kita mencari atau menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pentingnya nilai-nilai Sumpah Pemuda dan penerapannya dalam kehidupan kebangsaan masa kini. Kalian analisis kira-kira nilai Sumpah Pemuda yang bisa diterapkan di masa kini apa sih? Kemudian, setelah kalian analisis, kalian diminta untuk membuat poster mengenai penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda tersebut di masa sekarang. Jadi ketika
selesai dianalisis, dibuat poster. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kali ini ya kalian menyajikan hasil poster tersebut. Otomatis kalau misalkan ada membuat poster, menyajikan hasil, berarti kalian berbasis pembelajaran project based learning. Kalian diminta untuk membuat satu produk. Produknya apa? Poster ini. Poster ini dihasilkan dari hasil kalian menganalisis isi Sumpah Pemuda. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, jelas ya. Jadi kalau minggu lalu kita membahas mengenai latar belakang Sumpah Pemuda, tokoh-tokoh yang terlibat, bagaimana penyalahan Sumpah Pemuda, sekarang kita akan mencari nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tersebut. Sebelumnya ada yang ingat isi Sumpah Pemuda itu apa aja? IPS 4. Fani? Oke, Fani. Yang pertama, mengaku bertumpah pada satu tanah Indonesia. Kami minta putri Indonesia mengaku bertumpah pada satu tanah Indonesia. Ya. Kami minta putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami minta putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Berarti yang pertama itu apa? Tumpah darah. Nah ini itu kata Fani. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kemudian kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalau kata Muhammad Yamin, kemudian ada lagi Sukodojo Puspito, ketua Sumpah Pemuda yang kedua, dia menyebutkan konsep Sumpah Pemuda ini satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi intinya sih satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kalimatnya sih. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, ada yang tahu tokoh ini siapa saja? PR Supratman. PR Supratman teh, PR-nya apaan? Oke, Rudolf Supratman. Perannya apa di Sumpah Pemuda? Penulis lagu Indonesia Raya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita nyanyikan dulu lagu. Nah, ini Bangun Pemuda Pemudi karya Alfred Simanjuntak. Silakan berdiri. Hafal ya. Dan seberapa pentingkah persatuan rakyat terhadap kemajuan suatu negara? Oke, Said. Arti bersatu kita terus menjadi itu adalah sesuatu yang berhasil apabila dikerjakan bersama-sama karena bersatu lebih kuat daripada terpisah belah. Serta persatuan dan kesatuan rakyat terhadap kemajuan suatu negara tentu sangat penting agar bangsa Indonesia terhindar dari konflik dan dapat hidup berdampingan. Apa yang akan terjadi apabila dalam satu negara tidak terdapat kesatuan? Naik. Yang akan terjadi karena tidak adanya persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu terpecah belahnya bangsa. Terpecah belahnya bangsa oleh bangsa kita sendiri ya, bukan dengan orang lain. Siapa yang bertanggung jawab atas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Dan apa nilai positif yang bisa kita ambil dari lahirnya sebuah negara?
Ika. Yang bertanggung jawab atas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia, dan nilai positif yang bisa diambil dari Sumpah Pemuda adalah informasi tanah air, persatuan, sikap dalam berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dan dapat menerima dan menghargai negara. Jadi intinya bahwa kita itu bangsa Indonesia itu lahir kodratnya memang berbeda-beda ya. Sekarang saya akan bagikan kelompok mengenai apa saja sih nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nanti nilai tersebut silakan kalian tuangkan, kalian analisis dalam poster yang nanti akan disajikan. Nah, saya bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama sudah saya infokan di Google Classroom. Ika, apa Ika judulnya? Sikap cinta dan Cinta bangsa dan tanah air. Ya. Oke. Kelompok 2 Maya, Faliza, sudah saya infokan di apa nama dari mana? Oke. Kelompok ketiga, ya dulu apa? Siap. Kelompok 4 saya apa nih? Mengutamakan kepentingan bangsa. Kelompok 5 terakhir. Oh ini Pisti. Apa Pisti? Semangat. Berarti semuanya sudah tahu dan sudah benar berada di kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan nanti kalian kerjakan poster mengenai nilai-nilai yang tadi setiap kelompok pegang. Kapan dikumpulinya? Saat ini juga. Jadi nanti saya kasih waktu sekitar 20 menit mungkin ya. Setelah 20 menit silahkan nanti. Oh ya, LKPD-nya belum saya bagikan. Ini kelompok kemudian Isti. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan waktunya 20 menit dari sekarang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Sudah beres? Siapa? Faliza, kelompoknya sama Isti. Oke. Sudah masuk semua di saya? LKPD-nya silakan kalian nanti bacakan di depan, kemudian jelaskan semua perbedaan. Nanti di akhir baru itu. Nah, ada 5 kelompok yang sudah mengumpulkan saya, kira-kira siapa dulunya ini maju? Kelompok Fani, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini akan membacakan poster dari kelompok kami, yaitu sikap dalam berkorban. Ya, filosofi setiap elemen hidup juga memiliki sebuah filosofi. Yang pertama itu ada pohon bambu yang merupakan salah satu alat perubahan yang digunakan para pribumi untuk melawan penjajah. Juga ada tank gajah yang merupakan suatu kendaraan tempur yang berlapis gajah yang digunakan para penjajah untuk melawan. Selain pemuda-pemuda ini meluangkan pikiran, pemuda-pemuda ini juga berkorban jiwa dan raga langsung di medan dan terperangi. Ada yang bertanya? Ada yang kita jawab mengenai kelompok rela berkorban? Ya, saya Pak apa? Rela menuangkan segala isi hati, pikiran dan jiwa raga demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang walaupun konsekuensinya sangat berat, yaitu nyawa sebagai taruhan. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
kelompok rela berkorban? Kalau tidak ada komentarnya untuk kelompok ini dari hasil analisisnya dan hasil posternya gimana? Bagus. Bagus ya, dari penerapan atau analisis nilai-nilai itu tepat. Tadi saya dengar dari Faliza dan dari Lulu dan Fani. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu memang sesuai dengan jawabannya. Oke, selanjutnya kelompok siapa sebelum saya tunjuk? Ada yang berani menyodorkan dirinya? Melita, silakan maju. Kelompoknya Melita maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa sih dari poster yang kami buat. Mengutamakan kepentingan bangsa kepentingan bangsa yaitu bahwa setelah Sumpah Pemuda dan juga perjuangan para pemuda dalam usaha merebut kemerdekaan Indonesia Dan para pahlawan ada beberapa contoh-contoh. Yang pertama, adanya 2 orang yang mengaku baju adat serta menggambarkan keragaman, yaitu memberikan kebebasan untuk beribadah maupun berbudaya antar sesama. Yang kedua, adanya gambar tentara yang ikut serta dalam aksi bela negara demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada yang ditanyakan mengenai nilai mengutamakan kepentingan bangsa? Ya, oke. Maya, silakan. apa gambaran perilaku mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Gambaran perilakunya, gimana tuh? Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, gambaran perilaku mencintai produk-produk dalam negeri, dampak perekonomian Indonesia semakin maju, upaya meningkatkan tidak hanya mencintai namun berusaha menjadi wirausaha sukses agar dapat lebih memajukan bangsa Indonesia. Komentarnya mengenai kelompok mengutamakan kepentingan bangsa? Bagus. Kenapa? Bintang 5. Ya. Ya, selanjutnya kelompok siapa? Saya teh siapa? Kisti. Kelompok Kisti. Wah, ini nih. Setelah tadi kita bertemu merah-merah, kita bertemu dengan warna hijau muda. Kisti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil poster kami. Nah, yang pertama ini kenapa kami memilih warna hijau? Karena warna hijau ini memiliki arti umum yaitu sebagai alam dan lingkungan dan sering digunakan untuk membantu seseorang agar memiliki kemampuan menyeimbangkan emosi dan berkomunikasi sesuai dengan tema kita yang ini tuh semangat gotong royong itu masih berhubungan sama berkomunikasi. Gotong royong merupakan satu di antara usaha atau upaya yang dilakukan bersama-sama tanpa pamrih atau mengharapkan suatu imbalan. Sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan peduli kepada sesama tanpa memandang ras atau status sosial. Dan masih menjunjung tinggi kesatuan dalam berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Sudah? Oke. Ada yang ditanyakan mengenai nilai tema gotong royong? Silakan, Bu. Bagaimana cara menerapkan konsep gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara mengaplikasikan konsep gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, yakni kita bisa memulainya dengan melakukan hal-hal sederhana seperti gotong royong membersihkan kelas. Gotong royong juga harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kebersamaan, kerelaan, toleransi, serta kepercayaan. Ada lagi pertanyaan mengenai sikap gotong royong? Cukup? Ya, untuk kelompok ini bagaimana hasil analisis nilai-nilai Sumpah Pemuda dan hasil posternya? Ada itu? Ada. Kenapa ada? Cuci mata. Cuci mata. Ya. Terima kasih Kisti dan Ara, ditutup saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada 2 kelompok lagi. Kelompok siapa?
Cinta tanah air dan bangsa. Cinta bangsa dan tanah air adalah perasaan bangsa dan juga memiliki sebuah wilayah tertentu. Rasa cinta tanah air sangat penting untuk dimiliki sejak kecil. Perasaan tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan juga ancaman. Salah satu cara untuk menimbulkan rasa cinta tanah air adalah dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah air melalui pendidikan. Rasa bangga terhadap tanah air dapat ditimbulkan dengan memberikan pengetahuan dengan berbagai mengenai budaya yang kita miliki bersama. Pada yang mananya? Saya mau Liza. Bagaimana cara mewujudkan cinta tanah air? Dengan bangga memakai perbuatan sendiri, taat lalu lintas saat berkendara di jalanan, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri dan suku. Rasa cinta tanah air ialah yang mendorong perilaku individu untuk membangun negaranya dengan penuh perjuangan. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuhkan dalam jiwa setiap individu yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu dong. Waalaikumsalam. Komentarnya mengenai kelompok cinta bangsa dan tanah air? Bagus. Indonesia banget. Indonesia banget. Ya, maksudnya Semuanya putih merah. Ya. Ada warna lain. Oke. ada di Oh, ya, backnya, Bu. Ya, silakan diperpakai itu ya. Oke, yang terakhir ya. Kelompoknya Liza. Kita ketemu lagi dengan warna biru, cuman birunya agak hijau, tapi birunya agak ini ya tua. Kita lupa keluarin kesan sama Erina baru. Dia hijau. Oh iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini akan menjelaskan cerita dan hadir. Sebelum membahas pada ini, perlu diketahui bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan salah satu kejadian penting dalam sejarah Indonesia. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari kejadian Sumpah Pemuda seperti menerima dan hadir kebudayaan dan melayangkan menjelaskan kehidupan berbudaya. Mereka persatuan yang mengandung arti akan perbedaan yang dapat diterima oleh satu sama lain, walaupun berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, agama, rasa berbeda, namun kita sebagai para penerus bangsa harus tetap bersatu dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Karena adanya perbedaan ini bukan merupakan alasan untuk kita tidak bersatu. Indonesia juga mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda tapi bersatu. Itu pun harus menjadikan bayangan bagi kita semua bahwa berapa banyak perbedaan kita harus tetap bersatu. Nah, jika dilihat kembali pada poster di sini ada peta Indonesia berwarna putih yang melambangkan sebagai warna yang suci ataupun bersih, dan di bawahnya ada manusia yang memakai menggunakan baju adat, suku bangsa dan juga warna kulit. Di sini juga ada pun suku adat yang bermakna perbedaan yang ada di Indonesia, ataupun dari berbagai bahasa, pakaian adat dan semua yang berbeda. Tetapi di sini kita sebagai warga Indonesia harus menerima dan menghargai perbedaan yang ada di seluruh Indonesia. Udah? Ada yang ditanyakan mengenai menerima dan menghargai perbedaan? Tidak ada? Ada dua kan? Oh, ada. Mengapa kita harus menghargai dan menerima perbedaan? Kenapa? Karena kita juga harus menghargai perbedaan agar tidak terjadinya permasalahan atau perselisihan yang dapat menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Komentarnya untuk kelompok ini? Ramai. Bintang 5, Bu. Bintang 5. Hotel kali ya. Ya, jadi kalau di sini ada menerima dan menghargai perbedaan, ini sangat istilahnya relate dengan kehidupan kita ya. Apalagi kita sebagai siswa, kita berlatar belakang
sekolah yang berbeda, dari ekonomi yang berbeda, tapi justru perbedaan itulah yang menjadi warna yang menarik. Bahkan saya sempat dengar gitar gitu. Kalau cuma ada satu nada duduk saja tidak akan menghasilkan musik yang indah gitu. Tapi karena ada 7 tangga nada perbedaan itu, ya akhirnya kita bisa menjadi musik alat musik yang tidak bisa dimainkan. Itulah indahnya perbedaan. Jadi perbedaan di negara ini kita gunakan sebagai tadi ya jati diri bangsa, bukan sebagai ibaratnya saling menjatuhkan satu sama lain. Ya alhamdulillahnya mungkin saya lihat di sebelah prestasi tidak terlihat seperti itu, dan mungkin tidak sih. Nanti kelas 12 masih di kelas ini kan? Nggak pindah-pindah kan nanti kelas 12? Kalau naik. Ya silakan di situ Pak Ya dan Polisa. Ya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya sudah kelompoknya maju. Ya kalau saya lihat, saya evaluasi terhadap aktivitas kalian ini, ternyata banyak kreativitas kalian itu yang muncul ketika menghasilkan sebuah poster yang di sini project based learning menggunakan model itu. Yang saya tahu kan IPS itu anak-anaknya lebih suka penghafalan dan lain-lain, tapi ternyata tidak ya. Kalian bisa menuangkan dari warna yang indah. Kemudian tadi kalau kata siapa? Faliza, ini banyak suku-suku melihat perbedaan dan lain-lain, sehingga kreativitas kalian ternyata juga bisa muncul di poster. Selain itu tadi kalian bisa juga menganalisis makna-makna ya, dengan tadi diterapkan di kehidupan tadi kayak misalkan cintai produk dalam negeri, rela berkorban, hargai perbedaan, dan tadi taat tertib lalu lintas yang tadi kelompok saya Ika ya. Iya. Nah sekarang silahkan LKPD-nya dikumpulkan. Satu, dua, tiga, empat. Ya untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Silahkan kalian akses link di Google Form yang sudah saya infokan di Google Classroom. Silahkan diakses. Kemudian silahkan kalian jawab. Waktunya sekitar 5 atau 10 menit ya. Bisa diakses? Nah, silakan waktunya sekitar 5 atau 10 menit. Dari silakan.
90, ada 90. Kebanyakan 100. Sudah? Semenit lagi saya. Yang kelasnya salah. Kenapa? Yang kelasnya salah. Kayak gitu kan. Oh, kayaknya nggak itu, nggak itu. Bukan lo. Yang sepuluh. Oke, ini jam saya sudah jam 1 menit lagi. Ya, nanti hasil evaluasi ini saya masukkan ke nilai materi Sumpah Pemuda ya. Sudah jam 9.30, sudah jam 5 menit. Oke, yang belum saya akan dilanjutkan, cuma tadi kurang lebih sekitar 17 orang sudah masuk. Nah, sekarang kita masuk ke hasil kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi nilai-nilai Sumpah Pemuda itu apa sih? Ada yang bisa? Oke, Tiffany? Pertama, dari Sumpah Pemudanya itu, karena Sumpah Pemuda itu kan isinya kumpulan pemuda dan pemudi ya. Jadi di situ kita sadar bahwa bukan yang tua-tua aja nih yang membantu kemerdekaan pemuda-pemudi seusia kita di zaman penjajahan itu juga ikut berkontribusi. Nah, dari makna-makna nilai sendiri itu kan kebanyakan bersatu dengan bangsa, berkembang itu kan sama aja dengan bersatu. Dan itu diterapkan sampai sekarang. Bahkan ada yang bilang melawan bangsa sendiri itu lebih sulit daripada melawan penjajah. Nah, itu juga makna dari nilai-nilai Sumpah Pemuda yang bisa dibawa. Jadi kita harus bersatu. Jadi kesimpulannya yang diambil sama Tiffany gitu. Yang pertama mengenai bahwa Sumpah Pemuda itu signifikan dalam perjuangan kemerdekaan, artinya dalam kebebasannya yang kedua. Ternyata dari zaman dulu zaman sekarang persatuan itu penting. Tadi dia sempat menunjukkan bahwa melawan bangsa sendiri itu lebih sulit dibandingkan melawan penjajah. Artinya apa? Kalau persatuan itu sudah hilang, akan mudah untuk hancur sebuah negara dibandingkan ketika ada negara lain masuk. Oke, Tiffany, makasih. Ada lagi yang bisa menarik kesimpulan mengenai pembelajaran kali ini? Oke, Kristi. Perjuangan para pemuda Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu tidak mudah, melainkan memakan waktu yang cukup lama. Sebab itulah organisasi pemuda ini sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah. Hal ini yang membuat para pemuda sepakat untuk mengadakan kongres pemuda. Keputusan inilah yang mengobarkan semangat para pejuang tanah air untuk memperjuangkan terbentuknya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bangsa persatuan juga bangsa Indonesia. Dan dari situlah muncul nilai dan makna Sumpah Pemuda yang tadi sudah kita lihat pemaparan. Sejak Sumpah Pemuda diikrarkan, kebangsaan terlihat jelas pada segenap pemuda pemilihnya. Makna Sumpah Pemuda terlihat jelas dalam setiap kalimat yang mengandung semangat juang dan rasa bangga atas menjadi bangsa Indonesia. Hal itu tentu juga harus dilakukan oleh para generasi muda sekarang bagaimana mencintai negaranya melebihi yang lain. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga beragam budayanya. Kekayaan inilah yang harusnya dijadikan para generasi muda sekarang untuk melestarikan dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, jadi memang latar belakang dari Sumpah Pemuda, mereka menurunkan ego masing-masing dari kepentingan kelompok persatuan, dan bahkan seharusnya dan bukan seharusnya kita tetap harus memperjuangkan persatuan dan kesatuan itu di dalam Sumpah Pemuda di masa yang sekarang. Tadi kalau kata Isti, kita harus memperdahulukan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi. Sehingga kalau misalkan yang kita bisa lakukan sebagai pelajar seperti apa, ya silakan untuk kepentingan bersama apa yang harus kita dahulukan. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi kita dahulukan sehingga nanti kepentingan bersama itu. Hal itu juga yang seharusnya diterapkan di masa sekarang sebagai
Kira-kira siapa yang bisa merefleksi pembelajaran? Dulu. Menurut saya seru dan menarik banget, jadi lebih tahu banyak tentang Sumpah Pemuda, latar belakang Sumpah Pemuda, serta mengajarkan nilai dan makna Sumpah Pemuda. Juga terdapat nilai yang bisa kita ambil seperti cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta saling menghargai perbedaan antar yang ada. Menarik banget. Latar belakang kenapa sih Sumpah Pemuda itu bisa terjadi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa saja, dan bahkan yang bisa kita terapkan sampai sekarang yang tadi katanya betul harus kita naik. Ada lagi? Kalau kata siapa dulu tadi menarik? Ya, Pak Liza? Saya juga kurang lebihnya pendapat sama Lulu. Pelajaran kali ini cukup menarik, membuat saya atau teman-teman yang lain juga memahami materi lebih dalam tentang Sumpah Pemuda yang berisikan organisasi pemuda, dan juga menimbulkan rasa keinginan dan semangat untuk meningkatkan persatuan bangsa Indonesia. Biasa ya. Ini menyadarkan teman-teman, menyadarkan kelas bahwa tekad persatuan untuk suatu bangsa itu penting. Terima kasih Pak Liza. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, minggu depan kita sudah masuk ke PAS ya, dengan akhir semester. Semoga hasilnya memuaskan, lebih baik dibandingin semester lalu. Amin. Apa yang cita-citakan nilai juga. Selanjutnya silakan kalau misalnya kalian mau istirahat, mau sholat dan lain-lain, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.